Oke teman-teman, selamat datang kembali. Hari ini kita akan melanjutkan lagi belajar kita tentang Vue.js gitu ya, yang dihubungkan dengan API di Laravel yang sudah kita buat ya. Oke teman-teman, kita sudah membuat Vue ya, kita juga sudah membuat komponen, kita juga sudah menambahkan foto ya untuk di slider kita gitu ya. Selanjutnya juga kita sudah membuat routernya ya, menggunakan Vue router. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan perbaiki lagi aplikasi kita gitu ya. Nah di sini teman-teman kita jalankan dulu ya. Seperti biasa teman-teman, kita buka terminal. Oke, kita jalankan ya, npm run serve. Oke teman-teman, ini sudah jalan ya. Oke, kita buka saja ya di sini. Oke, nah ini tampilan terakhir yang kita buat seperti ini gitu ya teman-teman. Kita juga sudah punya slidernya, kita juga sudah ada tabelnya di bawah gitu ya. Kita juga sudah buat navigasi, ada home, terus ada create friends dan ada edit friends ini ya. Oke teman-teman, selanjutnya kita punya dua folder. Kita buat lagi new folder di sini untuk menyesuaikan dengan yang ada di API kita ya. Di sini kita punya friends, dan satu lagi kalau teman-teman sudah mengikuti videonya itu kita punya group ya, kita punya groups. Nah yang ada di sini teman-teman, ini kan punyanya yang friend ya. Coba kita pindahkan saja atau di move saja ya ke dalam folder friends ya. Oke teman-teman, nah ini sudah kita pindahkan. Nah di router teman-teman kita perbaiki lagi ya. Di router berarti ini dari view, terus kita masuk lagi ke friends gitu ya, terus baru masuk ke home. Oke, ini kita copy saja, kita paste di sini dan kita paste juga di sini. Oke teman-teman, kalau sudah disimpan ini sudah benar ya, sudah tidak ada error. Kita kembali lagi ke aplikasi kita. Oke, nah di sini teman-teman, untuk mencirikannya ini teman-teman kita create friends boleh, seperti ini boleh ya. Sudah, ini kita sudah selesai ya untuk routing kita ya. Selanjutnya teman-teman, di home ini kan kita tidak, tabelnya itu tidak seperti ini ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman sudah mengikuti video yang Laravel, itu kita punya data nama, nomor telepon dan alamatnya ya teman-teman. Di sini kita sesuaikan saja dulu ya. Kayak gini berarti kita tidak butuh ini. Ini kita ganti jadi nama tabelnya, tabel headernya ya, terus nomor telepon dan terakhir itu alamat. Oke, di sini teman-teman TR-nya berarti kita buat satu saja karena kita mau melakukan perulangan ya dengan data yang kita punya seperti itu. Ini berarti kita hapus saja. Oke, isinya nanti akan kita ambil dari API-nya. Oke, kita simpan dulu. Kalau kita kembali lagi, oke, tidak ada masalah. Teman-teman, ini kalau teman-teman akses ini, yang bawah ini ya, network, kalau teman-teman akses dari internet atau dari HP-nya teman-teman, ini sebetulnya bisa juga ya. Jadi misalkan teman-teman akses dari HP-nya teman-teman gitu ya. Nah ini bisa tampilannya akan sama seperti yang ada di sini gitu ya. Jadi teman-teman silahkan kalau mau coba saja gitu ya. Oke,
Selanjutnya kita akan membuat tampilannya dulu. Tampilannya teman-teman harusnya create friends itu tidak di sini teman-teman ya, tapi ada di sini gitu ya, ada di atas saja. Kita buat di sini ya supaya mudah ya teman-teman. Oke, kalau kita buka lagi komponennya, kita copy saja ya supaya cepat. Komponen yang ada di navbar ini, kita lihat ke bawah teman-teman, kita cari untuk yang create friends. Nah ini ya. Oke, kita copy saja, kita masukkan di atasnya tabel, berarti teman-teman tabel di sini nih ya, di bawah garis kita paste saja di sini. Oke, klik kanan saja kalau teman-teman mau melakukan perbaikan ya formatnya. Klik kanan terus Pectool ya, gunakan Pectool. Oke, ini sudah rapi. Oke, kalau sudah teman-teman, kita juga sepertinya ini butuh buat aksi atau actionnya ya teman-teman. Kita paste saja di sini. Di sini aksi gitu ya. Terus di sini juga kita butuh ini. Oke, sementara seperti ini dulu ya. Kita simpan teman-teman. Oke, create friend sudah, tapi masih seperti ini ya. Kita ganti stylenya saja. Pakai button ya, jangan napling seperti ini lagi. Kita ganti jadi BTN misalkan warnanya primary deh. Oke, kita lihat lagi. Oke, create friend sudah ya, atau add friend ya, tapi buttonnya ini sudah sesuai gitu ya teman-teman. Oke, kita ganti saja, jangan create ya, di sini kita ganti add saja. Oke teman-teman, kita simpan. Selanjutnya untuk yang aksi ini kita butuh dua button ya teman-teman. Satunya untuk mengarah ke edit, kita copy saja dari navbar. Oke, di sini berarti ya teman-teman, kita paste di sini saja. Dan kita juga butuh button ya. Oke, kita button ini untuk delete gitu ya. Oke teman-teman, ini diperbaiki dulu ya, dirapihkan, klik kanan saja. Oke, sorry, klik kanan, format dokumen dengan Pectool gitu ya. Nah ini sudah lebih baik ya teman-teman. Kita ganti saja ininya pakai BTN sukses ya, supaya warnanya hijau. Kalau ini kita kasih kelas BTN danger saja ya, supaya merah. Oke, kalau sudah teman-teman, kita simpan kembali lagi. Nah ini sudah ya, ada edit dan ada delete ya, atau tidak usah ada friends-nya juga tidak apa-apa ya teman-teman. Oke, kita hapus saja. Oke, kita simpan. Oke, ini sudah lebih baik teman-teman, tampilan untuk friends-nya. Nah selanjutnya kita akan mengambil datanya gitu ya dari API, tapi sebelumnya kita lihat di router dulu teman-teman. Nah di router ini kita untuk edit friends itu memerlukan ID-nya begitu ya, karena ketika kita mengambil data itu ya, itu harus mengambil ID-nya untuk spesifik data yang mana begitu ya. Jadi kita tambahkan ID di sini gitu teman-teman ya. Oke, udah. Kalau sudah, kita disimpan dulu indeksnya. Kita close saja dulu teman-teman. Nah ini home-nya sepertinya semuanya sudah gitu ya. Oke,
Kalau sudah teman-teman, kita masuk ke bawah sini teman-teman ya. Selanjutnya di sini teman-teman baru kita akan menggunakan Axios-nya gitu ya untuk mengambil data dari API-nya gitu teman-teman ya. Oke, seperti biasa teman-teman kita import dulu Axios from Axios. Oke, kalau sudah, selanjutnya teman-teman kita juga karena kita menggunakan composition API, teman-teman di sini kita menggunakan setup ya. Setup itu ada di view 3 teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman baru belajar, tidak apa-apa teman-teman ya. Oke, ini saya perkecil dulu saja ya. Oke, di sini teman-teman setupnya ini untuk kita tampilannya, ini untuk setupnya gitu teman-teman ya. Oke, di sini kita membuat sebuah variabel apa nih? Kita membuat variabel friends gitu ya, yang berisikan ref. Oke. Nah, repnya teman-teman ini dibuatkan langsung oleh view-nya ya. Jadi kalau teman-teman ngetik ref terus tab, itu akan dibuatkan di sini ya. Atau misalkan tidak, teman-teman buat saja ya. Kita isi dengan array kosong dulu sementara ini, gitu ya. Oke, selanjutnya teman-teman di sini kita juga butuh onMounted. Oke, onMounted teman-teman di sini juga ketika onMounted di sini teman-teman diimport sudah langsung terimport begitu ya. Oke, di onMounted ini baru ketika aplikasinya dijalankan begitu ya, ini kita meng-mount apa gitu ya. Oke, kita punya function arrow function yang isinya teman-teman Axios gitu ya. Jadi ketika dia webnya aplikasi kita dijalankan, kita menjalankan apa Axios, kita panggilnya karena kita membutuhkan datanya semua gitu ya, kita berarti masuknya menggunakan get. Selanjutnya kita ambil dari mana nih? Ini harusnya dari aplikasi Laravel kita ya, tapi kalau teman-teman menggunakan API yang lain silahkan sebetulnya ya. Oke, untuk itu teman-teman kita untuk memudahkannya juga kita langsung saja klik kanan di sini, kita add folder to workspace. Nah, ini baru kita cari aplikasi Laravel kita. Nah, kemarin nama aplikasinya saya Laravel pertama. Kalau teman-teman mungkin yang lain itu bebas saja begitu ya. Oke, di sini teman-teman di Laravel pertama kita akan menjalankan lagi ya. Kita akan menjalankan lagi local development servernya untuk Laravel ya, supaya kita bisa mengakses API-nya. Oke, kita tambahkan terminal teman-teman, di bawah ada plus, itu kita tambahkan. Selanjutnya kita pilih yang Laravel pertama ini ya, karena kita mau menjalankan Laravelnya ya. Kita pilih. Nah, kalau sudah dipilih di terminalnya nanti akan keluar ya. Oke, ini saya close dulu ini ya. Oke teman-teman, seperti biasa untuk menjalankannya PHP artisan serve. Oke teman-teman, ini sudah jalan ya. Ini kita copy saja, kita masukkan di sini ya. Oke, masukkan di sini. Selanjutnya kita akses API-nya dan friends. Nah, ini berarti kita mengambil API yang friends ya. Jadi ini kita mengambil datanya semua yang ada di API kita ya, di tabel friends-nya kalau teman-teman masih ingat gitu ya. Oke, selanjutnya kita then responnya apa?
Dan respond kita menggunakan raw function. Selanjutnya, nah ini kita panggil nih friends yang di sini. Oke, friends.value sama dengan respond ini gitu ya teman-teman. Ini sebetulnya bebas, tapi ini kita kasih kecil saja ya. Response data ya. Kalau teman-teman masih ingat, di API kita itu isinya data ya teman-teman. Jadi disesuaikan saja dengan yang ada di database kita ya. Selanjutnya teman-teman, kita juga akan melakukan penangkapan data kalau misalkan itu error ya. Kita catch error. Kalau ada error teman-teman akan kita tampilkan di console.log. Misalkan isinya mau apa nih teman-teman, misalkan errornya lah gitu ya. Oke, jadi error ini kita akan tampilkan ya, errornya apa, seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lihat lagi teman-teman. Oke, sepertinya sudah kita simpan. Oke, ini kita kembali ke Node supaya kita bisa lihat apa yang error ya, kalau ada error. Oke, sepertinya cukup ya teman-teman. Oke, kita kembali ke aplikasinya. Nah, ini tidak ada error ya teman-teman, berarti kita sudah berhasil itu ya. Oke, selanjutnya kita akan menampilkan datanya di sini gitu ya teman-teman ya. Oke, kita akan menampilkan datanya di sini dan diulang gitu ya. Oke, di sini berarti teman-teman kita menggunakan v-for untuk mengulang datanya. Untuk mengulang datanya, kita di sini menggunakan in, teman-teman, in dari friends gitu ya. Jadi kalau teman-teman sudah belajar di Laravel untuk for each, ini sama gitu ya. Jadi for each dari friends yang datanya banyak itu teman-teman ya, kalau teman-teman masih ingat gitu ya, dari friends ini kita masukkan datanya ke sini. Nah, di sini ini kita menggunakan atau aliasnya apa gitu ya, data-data satu-satunya akan kita ulang dengan kata apa gitu ya. Oke, di sini untuk lebih menyambung saja gitu ya, kita pakai friend ya. Friend ya. Friend dan indeksnya. Indeks itu urutan keberapa gitu ya dari pengulangan kita datanya gitu ya. Selanjutnya kita kasih key-nya itu indeks ya. Oke, selanjutnya teman-teman di sini kita isi datanya. Oke, kita isi datanya menggunakan friend.nama karena datanya kita nama gitu ya teman-teman. Selanjutnya di sini kita copy saja. Oke, kita paste di sini, kita juga paste ini di sini gitu ya. Tapi ini nomor telepon, yang di sini isinya alamat. Oke, kalau kita simpan teman-teman, nah ini kita kembali lagi ke aplikasi kita. Oke, datanya tidak keluar ya teman-teman. Klik kanan, inspect elemen, kita ke konsol, ya teman-teman. Kita buka konsolnya. Coba kita lihat yang ada di aplikasi Laravel kita teman-teman ya, yang ada di sini. Kita buka controller, coba controller untuk API kita apa ya.
coba controller. Nah, sepertinya ini teman-teman ya. Kita pakai all saja untuk mengambil datanya semua ya. Oke, kita simpan teman-teman. Oke, kita simpan. Kita kembali lagi ke aplikasinya. Nah, belum ada. Kita refresh saja teman-teman ya. Kita refresh. Oke, sepertinya sudah ya teman-teman. Oke, kembali lagi ke sini. Ada yang kelupaan sepertinya. Oke, oh iya, kita belum return ini teman-teman ya. Oke, kita harus return data apa yang mau kita gunakan gitu ya. Kita return teman-teman. Return apa? Berarti friends ya, karena akan kita gunakan ya datanya di atas ini. Oke, di atas ini untuk pengulangan datanya akan kita gunakan. Jadi kita harus mereturnnya gitu ya. Kita harus mengembalikannya. Oke, teman-teman. Nah, ini sudah berhasil ya teman-teman. Data-data yang ada di API kita ini sudah ditampilkan di aplikasi view kita ya teman-teman. Oke, kita close saja ini, kita close. Nah, sudah berhasil teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita akan memperbaiki ya halaman-halaman yang kita butuhkan ya. Add friends ini kan masih seperti ini teman-teman. Terus juga edit juga ini masih seperti ini gitu teman-teman ya. Oke, nah kita kembali lagi berarti di create friends. Nah ini teman-teman, ini kita akan ganti ya. Jadi ini kita akan ganti saja dengan halaman untuk melakukan input data gitu ya. Oke, kita cari saja seperti biasa teman-teman. Kita cari di Bootstrap. Oke, di sini teman-teman kita cari saja di dokumentasi form. Ada tidak ya? Oke, form text coba ini. Ini ada lagi yang lain contohnya. Tidak ada ya teman-teman. Oke, kalau layout kita cari nah ini nih ada banyak ya teman-teman, kita copy saja ini nih ya. Jadi teman-teman disesuaikan sebetulnya bebas ya. Ini saya copy saja, yang ini saya copy, kita kembali lagi. Oke, kita paste saja teman-teman di sini nih. Oke, untuk merapikannya klik kanan saja teman-teman, format dokumen with feature saja ya. Oke, ini sudah. Kalau sudah, kita coba simpan. Kita kembali lagi ke website kita. Oke, coba teman-teman, ini masih create friends di atas ya, tidak apa-apa. Nah, ini sudah seperti ini, itu teman-teman ya. Oke, sepertinya kita buatkan card saja ya, supaya lebih bagus. Oke teman-teman, cari lagi di Bootstrap-nya card. Oke, card kita cari saja teman-teman ke bawah. Sepertinya ini saja ya. Oke, kita copy saja, kembali lagi ke sini. Ini kita kecilkan dulu saja ya. Oke, coba kita lihat di sini, paste. Oke,
Oke, card body ini formnya kita copy saja semua ya, atau kita cut saja, kita masukkan di dalam ini. Oke, kita paste di sini teman-teman ya. Oke, klik kanan format dokumen menggunakan Vetur ya. Kalau sudah, disimpan saja. Selanjutnya kita kembali lagi ke aplikasi kita. Nah, jadinya seperti ini gitu teman-teman ya. Kekecilan kita perbaiki lagi untuk cardnya. Cardnya ini stylenya kita tidak usah menggunakan style. Terus juga kita menggunakan shadow ya. Oke, kalau kita simpan shadownya sudah belum ya, shadow. Oke, sebelum menggunakan shadow coba kita lihat. Kalau kita simpan sepertinya tidak ada perubahannya teman-teman. Oke, mungkin nah D-nya kelebihannya teman-teman, shadow seperti ini, jadi ada sedikit hiasan gitulah ya. Oke, di sini juga kita kasih saja margin top 5 misalkan. Oke, kita simpan lagi. Nah, ini jadi terlalu jauh ya teman-teman, mungkin 3 saja. Oke, kita simpan lagi, kembali lagi. Nah, ini sudah cukup baik ya. Oke, di sini kita akan rubah card title-nya menjadi add friends. S-nya kelebihan teman-teman. Oke, di sini tidak email tapi nama gitu ya. Selanjutnya di sini nomor telepon dan address kita ganti ke alamat saja gitu ya. Nomor telepon tipenya ini number. Ini untuk nama teks saja. Oke, kita scroll lagi ke bawah. Yang lainnya berarti tidak dibutuhkan ya teman-teman. Oke, dari sini kita sampai sini nih. Oke, coba dulu teman-teman ya. Oke, kalau sudah kita simpan saja. Oke, di sini sudah lebih baik ya tampilannya. Oke, ini bukan sign in tapi ini add saja begitu ya teman-teman. Oke, placeholdernya ini kita ganti juga menjadi masukkan alamat seperti itu ya. Oke, sudah. Oke, kalau sudah kita simpan saja. Oke, sudah lebih baik ya. Kalau teman-teman di sini mau pakai text area silahkan ya. Teman-teman disesuaikan saja. Oke, kalau sudah untuk edit teman-teman, untuk edit juga ini kita sepertinya akan menggunakan tampilan yang sama ya, karena prinsipnya ini juga akan dipakai juga gitu ya untuk edit ya, karena tidak jauh beda. Oke, kita Ctrl A aja, terus di copy, terus teman-teman buka edit friends dan paste saja di sini. Oke, judul cardnya kita ganti edit friend dan
buttonnya kita ganti menjadi edit seperti itu. Oke, kita kembali lagi ke aplikasi kita teman-teman. Untuk create friends, betul, untuk edit friends belum keluar ya. Kenapa belum keluar? Karena di routing kita ini kita harus memasukkan satu, misalkan harus memasukkan ID begitu ya. Nah, baru dia akan keluar edit friend gitu ya. Jadi di routing kita, kalau teman-teman tadi sudah merubahnya gitu ya, di sini kita butuh ID gitu ya, supaya dia akan memanggil edit friends ini gitu ya teman-teman. Oke, kalau sudah, ini tampilannya seperti ini teman-teman ya. Oke, kita sudah berhasil menampilkan datanya dari API kita teman-teman. Kita juga sudah membuat halaman add friends dan edit. Sepertinya untuk video kali ini sampai sini saja teman-teman. Kita akan lanjutkan lagi di video selanjutnya.